cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Halo teman-teman, waduh sekarang kita ketemu lagi di episode kali ini. Di mana lagi kalau bukan di Ngiup Ngobrol di Youth Podcast. Memang kita sudah berjalan berapa episode tidak pernah kendor ya krunya. Bagus. Oke, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita pada episode kali ini, kita jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk memencet tombol notifikasi biar nanti kalau ada update, kalau kita udah upload teman-teman bisa langsung nonton, bisa langsung di-share ke teman-temannya supaya jadi berkat. Atau buat pamer, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan tamu kita untuk episode kali ini. Tamu kita ini masih sangat muda, masih kenceng ya kulitnya, masih bersemangat, berapi-api. Tapi dia sudah melayani Tuhan dari masa mudanya, dari sejak sekarang ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Joshua. Disclaimer, ini bukan Kak Joshua yang ngobok-ngobok gitu. Oh enggak, saya enggak suka ngobok-ngobok. Oh enggak suka ngobok-ngobok, Iya. beda ya. Takut mabuk semua. Yuk, Gimana kabarnya Lause? puji Tuhan, Waduh, baik sekali. baik ya Kak. Berarti Kak Joshua ini bukan asli Semarang ya? Bukan sih, saya asli Indonesia. Asli Indonesia, waduh, lokal. Lokal, produk lokal. Aslinya mana Kak? Enggak, saya tuh lahir di Surabaya. Surabaya.
gede di Probolinggo, Oke. menempuh pendidikan di Lawang. Oh. Sekarang di Semarang. Wah, no Banten. Jadi cukup lompat-lompat ya hidup saya. Lompat sama lah. Iya. Nah, berarti di Semarang ini udah berapa lama, Kak? Terhitung bulan Juli sih, Juli Oh, akhir, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya hampir 3 bulan. Oh, 3 bulan. Hampir 3 bulan. Waduh, gimana Semarang kota yang indah ya? Ini nonton orang Semarang lo, hati-hati lo Hai. jawabnya. Ini orang Probolinggo juga nonton kayaknya. Oh iya. Di Semarang sih indah sih. Indah ya. Pertama kali loh ini aku ke Ada Semarang. memang kawasannya Semarang indah sih. Oh iya memang ada ya? Ada. Memang Ini indah. pertama kali ke Semarang. Pertama kali. Pertama kali. Wih, tapi pas corona ya sayangnya. Iya. Nggak bisa. Loh, tapi setelah saya datang buktinya corona turun kan? Oh memang. Nah berarti God's plan. Nah ini pas COVID gini Kak Joshua nih udah jalan-jalan kemana nih? Atau mungkin punya target tempat wisata mau kemana nih? Jalan-jalan sih pengennya ke Lawang Sewu. Oh, oke, Iya. beda ya. Itu kan paling Memang kalau hamba Tuhan itu jelajah rohani. beda ya. Gimana? Enggak. Karena saya waktu pertama kali lihat Semarang gitu ya. Aduh taruh Semarang. Apa ya yang ikon dari Semarang? Lawang Sewu. Lumpia, Cik. Iya lumpia iya. Oh, iya. Sudah mencoba. Udah coba. Lumpia, nasi ayam. Ya pokoknya makanan kuliner sudah. Oh, Cuman udah. kalau destinasi wisata Lawang Sewu sih pengen Lawang coba. Sewu. Siapa tahu kan nanti nemu gitu ya. Nanti siapa tahu nyoba lumpia di Lawang Sewu kan gak tahu. Ya bisa sih bisa. Lawang Sewu ya berarti. Lawang Sewu pengennya. Cuman kan masih tutup ini mungkin pandemi. Iya masih tutup bener. Hantunya- Keliling-keliling kota juga udah. Oh, udah keliling. Udah. Oh, mandiri banget ya. Iya kadang memang mandiri. Mandiri sama nggak ada temen tuh agak mirip. Ya buat yang nonton kalau mau temenan nanti Boleh bisa nanti komen ya. nomor WA saya di bawah. Oke loh. Nah, aku mau nanya sih ini. Jadi kan di pandemik ini kan memang sekarang udah membaik ya loh. Puji Tuhannya udah membaik. Iya. Udah mulai turun banget lah dibanding Banget. tahun-tahun sebelumnya. Udah banyak yang vaksin. Tapi kan pandemik ini udah terlanjur memakan korban lumayan banyak nih. Nah, mungkin kerabat kita juga ada yang salah satu korbannya juga. Aku ada sih kerabatku yang jadi korban COVID juga. Nah, menurut Kak Joshua sendiri, Kak Joshua itu menilai kayak pandemi ini gimana sih? Kan banyak orang yang kayak menyalahkan Tuhan. Iya. Oh Tuhan kenapa ngasih pandemi kayak gini sih, kok kerabatku malah banyak yang nggak ada sekarang. Iya, bener. Nah, Kak Joshua gimana lihat itu? Puji Tuhan sih aku belum pernah kena ya dan jangan sampai Jangan gitu ya. sampai. Kerabat ada yang pernah kena cuman nggak sampai meninggal, itu juga puji Tuhan. Mm-mm. Ya memang respon dasar manusia ketika tertimpa musibah, masalah gitu ya. Pasti yang pertama kali ngeluh. Ngeluh. Pasti nggak usah pandemi. Kamu misalnya kena apa ya? Debu di mata. Debu di mata, iya aduh ya ampun iki kok isa sih gitu kan. Bener. Ngeluh. Nanti habis kan sama temen gitu ya janjian terus tiba-tiba temen nggak bisa datang. Ngeluh. Aduh ya opo sih kamu ini, udah respon dasar manusia tuh mengeluh. Mm. Maka normal bagiku untuk orang-orang mengeluh mungkin ke Tuhan. Tuhan ini kok pandemi nggak habis-habis loh. Saya aja nggak pernah kena pandemi, nggak pernah kena COVID, juga mengeluh kok waktu Juni Juli kan tinggi-tingginya tuh di tinggi. rumah terus mengeluh, Tuhan aku bosen pengen keluar, tapi di luar itu suasana tuh kayak lagi perang, ambulan gitu kan. Bener. Aduh takut Tuhan, tapi gimana ya di rumah ini bosen, mengeluh. Normal bagi kita untuk mengeluh. Nah cuman kan gini, mau sampai kapan kita mengeluh? Betul. Itu kan. Nah terus kita melihat gak sih ada sesuatu di balik itu. Mm. Banyak yang bilang kan, oh karena pandemi bumi kita tuh kayak di reset. Waduh. Jadinya udara lebih segar. Udah lebih ya toh? segar. Terus ada lagi, ada hal-hal baik. UMKM yang dulu mungkin orang yang, aduh nggak tahu nih mau ngapain kena pandemi, akhirnya dia bisa buka hal-hal yang viral. Contohnya tuh ada satu pilot, aku pernah lihat YouTube sih. Dia tuh pilot karena pandemi kan ada penerbangan. Terus dia buka restoran, justru malah lebih rame. Oh, restorannya terbang. Enggak, restorannya di tanah. Oh, di tanah. Cuman dia joinan sama temen gitu Oh, buka kirain restoran. konsepnya tetap ada pilot. Nggak Nggak ada. ada. Gitu. Oke. Jadi dia sambil dan akhirnya juga, oh ternyata bisa juga gitu. Banyak hal tergantung dari mana sisi kita mau lihat. Perspektifnya dari mana? Perspektif ya? kita, itu Nah. menurutku. Tapi nih Kak, aku tuh mau nanya. Di Yeremia 29 ayat 11 kan berkata, sebab aku ini, Tuhan ngomongnya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan seterusnya. Nah, pandemik seperti ini apakah termasuk rencana Tuhan? Dan mungkin
kita semua udah tahu lah, kita dari kecil mungkin dari sebelum kalian lahir, sebelum teman-teman lahir udah denger, oh rencana Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu mulia. Tapi kenapa di satu sisi juga ada orang yang udah tahu rencana Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu mulia, tapi nggak mau masuk? Apakah karena bisa jadi karena mereka mengalami hal yang buruk-buruk ini, makanya loh kok rencana Tuhan kayak begini, padahal di Alkitab ngomongnya datengin Damai baik, sejahtera. damai sejahtera, baik-baik. Gimana tuh Kak? Bisa jadi ini juga rencana Tuhan, tapi bukan berarti karena rencana Tuhan terus kita bisa nyalakan Tuhan. Tuhan rencanamu kok kayak gini gitu kan. Oke. Tapi bisa jadi juga Tuhan pakai ini, aku yakin sih segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan. Ya, seorang Kristen kan ngomongnya gitu ya, kalau ada masalah, betul, ya ini atas izin Tuhan gitu. Betul. Pasti itu rencana Tuhan. Tapi kan begini kita lihat, memang mungkin saat ini bagi kita itu seolah-olah adalah kecelakaan. Seolah-olah itu tidak membawa dampak yang baik, damai sejahtera. Tetapi kan kita nggak bisa lihat dalam hal 1 hari 2 hari, 1 tahun 2 tahun gitu kan. Kita tuh harus sadar bahwa oh ternyata rencana Tuhan itu buat kita nggak sedangkal itu, nggak cuma sehari 2 hari. Kalau Tuhan rencanain hidup kita cuma sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ya saya nggak bisa 22 tahun sekarang ini. Karena kan cuma 2 tahun rencana Tuhan. Justru rencana Tuhan itu panjang. Kan kalau kita lihat beberapa Alkitab bahkan bilang, aku mengenal engkau bahkan sebelum engkau dibentuk gitu kan. Nah berarti kan Tuhan sudah rencanakan bahkan sebelum kita ada di dunia. Betul. Itu panjang. Nah itu sama kayak pandemi. Bahkan sebelum pandemi COVID ini ya, dulu kan juga ada tuh Black Death, terus pandemi yang lain itu yang bahkan memakan jumlah yang lebih banyak. Betul. Sih, sepertiga dari populasi dunia. Tren kayak gitu-gitu. Beda. Oh beda. Itu pandemi ini jadi virus. Iya. Nah kayak gitu-gitu tuh kan sebenarnya juga mungkin karena media ya, sekarang kan lebih cepat gitu, ada apa-apa langsung bisa di-post. Kalau dulu mungkin enggak ada, mungkin koran. Jadi enggak terlalu viral, enggak terlalu sampai wah booming banget gitu kan. Nah kalau sekarang ini kita lihat, kita harus memaknai bahwa oh kita enggak boleh lihat rencana Tuhan itu cuman ya wis pokoknya menurutku ini salah, ini enggak mendatangkan damai sejahtera. Enggak, buktinya juga sekarang coba teman-teman di rumah, Victor sendiri, pas pandemi gini, ada sesuatu yang berubah enggak? Bentuk badan sih. Bentuk badan. Ya saya juga, saya naik 2 kilo guys. Gara-gara pandemi, gara-gara divaksin 2 kilo. Itu cita-cita saya. Victor gimana? Mungkin apa ya, kalau aku yang berubah mungkin kebiasaan. Jadi lebih baik, jadi lebih buruk. Mungkin lebih baik, karena kayak sekarang kan kalau keluar, biasanya yang di rumah malas mandi. Sekarang rada suka mandi. Meningkat. Cuman disiram air gitu toh. Ya ciprat. Oh ciprat. enggak. Jadi ya lebih suka mandi karena kan jaga kebersihan. Iya. Terus ya apa ya, kayak disiplin, oh kalau abis megang ini tangannya sanitizer, masker. Dulu nggak pernah sama sekali pakai masker. Gitu sih kalau aku, ya kebiasaan mungkin lebih disiplin jadinya sama diri sendiri. Bener ya. Betul. Ya itu sih, ya contohnya kayak gitu. Aku juga banyak mengalami perubahan pola pikir gitu ya. Pandemi ini kan kadang buat kita kayak aduh ini bencana banget gitu ya. Tetapi ada damai sejahtera kok. Damai sejahtera tuh nggak harus keadaan yang kayak kita rasa wah sukacita seneng-seneng kita bisa melakukan segala sesuatu. Bagiku enggak. Damai sejahtera tuh begini, ketika walaupun ada masalah tetapi kamu bisa hadapi itu dengan istilahnya, oh ya aku masih punya Tuhan sih. Aku masih, hatinya tuh masih bisa tenang gitu loh. Aku nggak tahu teman-teman mungkin mengalami enggak ya di rumah yang lagi nonton ini. Waktu pandemi gitu ya, kesulitan ekonomi pasti kita semua ngalami. Tapi kan setidaknya kita masih bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Betul. Setidaknya aku pernah cerita kayaknya atau belum ya di Youth. Oh di Youth. Itu aku makan nasi sama ayam tok. Oh. Dan aku makan tuh sampai nangis waktu berdoa. Nasi kenapa? Iya bukan karena nangis, karena ya Tuhan cek saknone aku cuma makan nasi be ayam, enggak. Tapi aku bener-bener bisa ngerasakan kayak bersyukur sekali, ya ampun. Nah itu damai sejahtera yang bisa kita dapatkan. Rancangan Tuhan yang damai sejahtera tuh kayak gitu loh kira-kira. Jadi enggak harus suasana yang enggak ada perang, enggak ada politik aman, enggak ada yang itulah ya yang aneh-aneh, nanti kena disclaimer jangan. Pokoknya bukan kayak gitu. Karena kita masih hidup di dunia. Beda kalau nanti kita sudah hidup di surga. Nah itu sudah benar-benar utuh, sempurna gitu ya. Jadi benar-benar gak ada ratap, gak ada tangis. Tapi kita di dunia, ya kita pasti masih ngerasakan tangisan, masih bisa meratap. Benar. Justru kayak gitu buat harus kita mikir, oh ya pola pikirku ini gimana, mindset.
mindset, Gitu. perspektif juga penting. Perspektif, benar-benar. Aku juga kemarin tuh waktu makan ayam sama nasi tuh nangis, Oh iya, kegigit. kegigit. Tak kira kamu nangis apa? Oh, Beda. beda ya. Tapi itu emang menarik, di satu sisi aku juga belajar apa ya, kayak banyak berita kan di mana-mana kan orang meninggal sana sini orang. Ini dari situ tuh kayak belajar hidup ini tuh singkat sebenarnya. Iya, iya. Nggak peduli tua muda, Kapanpun kamu bisa. kapanpun bisa gitu loh. Nah sekarang ini mungkin rada sulit. Jadi Tuhan itu kan dari tadi kita udah bahas rencana Tuhan. Sekarang kita bahas manusia nih, rencana kita nih. Kita kan diberi free will sama Tuhan. Oh iya. Kita dikasih, wah silakan apa aja boleh, yang penting membangun. Kalau di Alkitab. Nah kita dikasih kebebasan kayak gitu, kita boleh berencana, kita boleh membuat sesuatu lah yang kita pingin gitu loh. Mungkin kayak aku gede pengen jadi ini, aku kalau nanti udah nikah pinginnya di sini, nanti kerjanya di sini dan teman-temannya. Nah tapi di satu sisi apa ya, itu kan semua yang kita rencanakan itu berjalan sesuai rencana Tuhan seharusnya. Iya. Nah yang menjadi kontradiksi adalah buat apa kalau kita dikasih free will untuk membuat rencana tapi ujung-ujungnya kita harus mengikuti rencana Tuhan. Bagus sih ini pertanyaannya. Oh ini ada ayatnya dari Yunus 3 ayat 10. Nah, sama ada tambahan aku lupa. Tambahnya kan apa ya? Berarti kan kayak kita itu diceritanya kalau di Yunus 3 ayat 10 ini kan tentang orang-orang di Niniwe. Iya. Nah, orang-orang di Niniwe itu kan singkat cerita intermezzo dikit, mereka itu kan tadinya mau diputar balikan sama Tuhan kan, mau dihukum. Balikan. Tapi karena mereka bertobat, akhirnya Nggak Tuhan jadi. nggak jadi kan. Nah di ayat 10 ada kata, ini di terjemahan baru ya, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangannya kepada mereka. Berarti apakah kita bisa dalam tanda kutip menggagalkan rencana Tuhan? Atau kita bisa mengubah rencana Tuhan, atau Tuhan bisa mengubah dalam tanda kutip rencananya? Bagiku sih ya, rencana Tuhan dan kehendak bebas manusia. Rencana Tuhan berarti kita ngomong kedaulatan Tuhan lah ya, istilahnya gitu kan ya. Tuhan yang berkuasa atas hidup. Kalau dulu sih ada filsuf itu sempat ngomong gini, kita itu hidup manusia itu kehendak bebasnya itu kayak ikan di akuarium. Tahu nggak filsufnya siapa? Siapa itu? Victor sih namanya kalau nggak salah. Victor. Itu jadi sempat bilang gitu. Kita kalau hidup itu free will itu kayak ikan di akuarium. Oke. Nah kalau saya sih memahami free will itu lebih ke arah kehendak bebas manusia dan kehendak Allah, rencana Allah itu sejajar. Jadi jalan beriringan. Nggak bakal bisa crossing. Crossing ini maksudnya nggak gatuk gitu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi istilahnya tuh bertentangan, nggak bakal bisa. Karena di dalam kehendak bebas manusia, disitulah Tuhan tanamkan ada rencana Dia. Makanya sekalipun mungkin di sini kayaknya Allah kok menyesal, apakah berarti gara-gara habis diinjili terus orang Niniwe gak jadi dihukum malah menyesal? Kalau ini sih aku melihat ayat ini justru karena kan juga Allah yang nyuruh supaya Niniwe bertobat gitu kan. Iya sih. Iya. Ini lebih ke arah menunjukkan ini loh, Allah tuh juga punya perasaan bahwa Dia sebenarnya bisa mengasihi orang-orang yang berdosa. Demikian juga buat kita. Nah ini inti panjang ya jadi penginjilan ini. Waduh. Balik lagi ke topik awal itu kan intermezzo. Bisa nggak terus buat apa manusia berencana kalau Tuhan yang berkehendak? Buat apa ujung-ujungnya aku merencanakan aku mau merit sama ini, aku mau merit sama itu, aku mau liburan ke sana sini, tapi kalau ujung-ujungnya Tuhan yang berkehendak. Lah terus kalau memang kayak gitu, apa berarti kita nggak mau berencana sama sekali? Apakah berarti ya wis lah pasrah gitu, diem aja? Ya nggak bisa. Justru disitulah kehendak bebas manusia ada. Tadi siang kamu makan apa? Makan nasi sama ayam yang tadi kegigit itu. Oh tadi siang ya makan gigit ya. Kira-kira itu kamu milih mau makan nasi ayam atau kamu baca, Tuhan aku makan apa ya hari ini? Terus Tuhan kasih, ding kamu harus makan ayam gitu. Waduh. Enggak kan yo? Enggak sih. Itu contoh free will yang menurutku paling sederhana gitu. Oke. Kita bisa memutuskan, aku tak makan ini, aku tak gini, aku tak gitu. Itu kan juga merencanakan. Oh iya aku tak, nanti sebelum ke youth aku mau ke Maswal gitu ya. Maswal. Maswal boleh sponsor. Nanti di sini ada anunya Maswal. Sponsor. Iya, Maswal sponsor. apakah nonton ini seperti ini? Nanti dikasih linknya. Oke. Nah, contoh sederhana kayak gitu. Kehendak bebas manusia tuh ada dalam hal seperti itu.
Tetapi dalam satu hal aku yakin, contoh keselamatan. Di situ kehendak bebas manusia itu benar-benar Tuhan istilahnya ya bukan batasi ya, tapi Tuhan pegang. Makanya ketika orang begitu selamat, ya apa pasti dia pasti ya wis tetap teguh sama iman percaya. Kan kita sering lihat tuh orang Kristen susah tapi kok mau ya percaya mbak Tuhan ya. Benar. Nah, disitulah free will manusia itu Tuhan kuatkan istilahnya. Dia kan bisa aja kalau misalnya mau aduh aku nggak mau ke Tuhan lagi lah, aku tak ke dukun gitu misalnya kan, bisa aja. Tapi kenapa kok dia masih bisa bertahan? Disitulah free will-nya Tuhan kuatkan. Menurutku begitu. Jadi antara kehendak bebas manusia, free will dan kedaulatan Tuhan itu berjalan sejajar. Akan sangat sulit untuk manusia istilahnya menggoyahkan keputusan Tuhan. Betul. Contoh lain misalnya kalau kamu lihat Abraham gitu ya, saya ingat gak sing kota Sodom ya, tawar-tawaran, Tuhan gimana kalau misalnya ada 50 orang aja yang percaya, masa Tuhan masih mau ini ya kan tawar-tawaran. Apakah itu berarti istilahnya bisa menggoyahkan Tuhan? Enggak kan, itu kan gambaran ini. Gambaran Tuhan kalau misalnya ada orang benar, apakah Tuhan gak mau mengasihi dia sih? Sebenarnya lebih menunjuk ke itu. Jadi kadang ada beberapa ayat yang memang harus kita pahami, gak bisa mentah-mentah sih. Gitu. Betul. Menurutku sih seperti itu. Oke, benar sih. Ini apa ya? Ya benar tadi Lose Joshua, free will kita dan kedaulatan Tuhan itu benar-benar sejajar dan kayak kita bebas tapi bebas kita itu bebas di dalam yang terikat kayak di akuarium. Bebas yang terikat. Lose Joshua suka ikan? Oh, saya suka cupang. Waduh. Tapi nggak suka ngadu loh ya, nanti kasihan diadu. Itu buah konflik nanti kalau ada cupang. Nggak boleh ya. Nah terus tadi gimana caranya kita tahu kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan itu yang mana? Maksudnya kayak gini loh, aku dulu pernah pingin kuliah di suatu tempat, terus kayak banyak halangannya gitu loh. Nah kadang di satu sisi kayak aku tuh mikir apakah Tuhan di sini ngetes ketetapan hatiku buat mau berjuang kuliah di situ, atau emang ini rencana Tuhan biar aku nggak kuliah di situ. Nah gimana caranya kita tahu? Jawaban klasik baca Alkitab. Waduh gitu kan ya. Berdoa jawaban klasik. Sekian. Tapi kalau aku jangan. Kalau aku secara pribadi memahami rencana Tuhan itu begini, itu hikmat ya. Makanya kalau doa teman-teman itu mintalah hikmat. Hikmat itu bukan sekedar bijaksana, tetapi lebih ke arah kita tahu oh kita melakukan ini tuh benar apa enggak, sesuai sama Tuhan enggak gitu. Nah, rencana Tuhan supaya kita tahu gimana. Misalnya kita mau melakukan sesuatu nih, kita sudah merencanakan gitu ya. Menurutku salah satu ciri rencana manusia yang sesuai dengan rencana Tuhan yang sejalan adalah rencana yang diberkati. Diberkati itu bukan berarti selalu berhasil gitu ya. Terus kamu, oh aku tak pengen sekolah kuliah di Jogja terus bisa 4 terus IP-nya gitu kan. Enggak, maksudnya itu diberkati juga ada tanda kutip lancar, yaitu enggak ada halangan-halangan. Dan kita tuh menjalaninya dengan yakin. Makanya tadi kan aku bilang tuh free will itu diyakinkan sama Tuhan. Bisa Tuhan kasih mungkin lewat orang-orang, lewat kita buka medsos terus kita kayak kebaca iya ini ya. Terus kita kayak diingetkan, itu bisa Tuhan pakai loh. Jadi nggak selalu Alkitab ya, bukan berarti terus nggak usah baca Alkitab, buka Instagram, buka jangan YouTube. Dipotong loh ini. Ini jangan dipotong editor ya, penting ini. Bisa Tuhan juga pakai orang-orang di sekitar kita. Misal waktu lagi nonton podcast gini, terus tiba-tiba teman-teman merasa diyakinkan gitu kan. Untuk mau begini mau begitu, ada rencana begini begitu, ya udah bisa jadi Tuhan pakai itu supaya oh ya ini rencanaku ternyata memang Tuhan kehendaki, rencana Tuhan kayak gini juga sejalan sama maunya Tuhan. Itu yang pertama, diberkati istilahnya. Kedua, kita bisa menjalani itu dengan yakin tadi itu ya. Ketiga, rencana yang menurutku yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu rencana yang matang. Secara kita pribadi loh ya, kita merencanakannya matang. Jadi benar-benar oh ya itu tadi tuh hikmat, rencana yang berhikmat, rencana yang matang. Oh ya kalau aku nanti kuliah di Semarang gitu misalnya ya, tapi aku anak Jakarta, kamu anak Jakarta bu? Oh Bogor ya kamu. Bogor. Anak Bogor kuliah di Semarang, bisa enggak ya? Hitung, oh masih bisa kayak. Terus doa, oh kayaknya lancar sih. Terus kayak juga orang tua mendukung gitu dan teman-teman juga kayak malah ngasih rekomendasi. Oh jangan-jangan iya mungkin ya, coba dijalani. Benar. Tuhan bisa juga pakai itu. Itu cara menurutku salah 3 tips untuk mengetahui rencana Tuhan. Nanti thumbnailnya bisa nih tips and trick mengetahui rencana Tuhan. Clickbait ya. Enggak, emang dibahas ya. Oke, nah
Mungkin ya bener sih. Mungkin kayak banyak orang juga kalau waktu itu sih emang kayak sekitarku sih kayak udahlah ngapain di situ kan mahal. Terus kayak kakakku juga ngasih referensi di Semarang, tapi bukan di kampusku yang sekarang ini. Ya, tapi akhirnya balik ke kampusku ya. Nggak apa-apa. God's plan. Nah, terus kan mungkin tadi kalau Lose Joshua bilang kita harus mempersiapkan rencana yang matang, kita harus berhikmat, kayak kita harus ya siap lah intinya. Nah, ketika kita udah siap itu kan belum tentu juga rencana kita itu sesuai yang Tuhan mau. Iya, kan? iya. Nah, gimana Lose Joshua atau Kak Joshua ini bisa ngatur kayak Kak ekspektasi. aja. Oh, Kak Kok aja. bingung loh, siapa Joshua? Wah. Siapa Kak sebutannya? Kak aja wis sebut. Kak Lause, Ah. Kak Joshua ini gimana sih cara ngatur ekspektasi hati kita itu supaya nggak kecewa gitu loh, walaupun udah mempersiapkan sesuatu. Ya memang kita tuh manusia selain gampang ngeluh, gampang kecewa. Karena kan kita gampang berharap gitu ya. Waduh. Aduh, aku juga gampang berharap. Waduh, berharap. Tidak semua orang pasti gampang berharap gampang gitu ya. berharap pada sesuatu yang belum Pada tentu sesuatu terjadi. yang belum tentu gitu loh. Ini nyambung-nyambung episode sebelumnya ya. Enggak kok. Ini terpisah kok. Terpisah ini terpisah. ya? Cuman kalau kesenggol ya udahlah ya gitu Iya, kan. aduh, ya oke. Saya mana tadi aku? Ya ini, manusia tuh emang gampang ngeluh, gampang berharap. Maka dari itu penting untuk punya mindset. Sekali lagi ini mindset sih memang paling betul untuk memahami God's plan itu ya mindset. Kalau kita mindsetnya sudah, orang Jawa tuh bilang jejek. Jejek itu apa ya? Maksudnya Jejak kaki. jejek itu bukan, jejek itu kayak gitu loh. Mungkin kayak Kayak teguh. Nah, teguh. kalau mindset kita wis teguh, wis pas gitu ya, tahu. Maka ekspektasi itu kekecewaan karena nggak sesuai dengan rencana kita itu bisa dihindari. Contoh gini ya. Ketika kamu misalnya tadi kayak aku mau kuliah gitu ya, misalnya kamu nggak milih Semarang, kamu milih di Amerika gitu kan. Amin gitu kan. S2 di sana nanti. S2 ya. Misalnya kamu pengen di Amerika, terus ternyata Tuhan bilang wis gak usah jauh-jauh lah Victor, misalnya lewat orang tua, lewat teman-teman, lewat mana, akhirnya kamu ke Semarang, pasti kecewa, pasti gitu kan. Duh aku tuh pengen di situ loh Tuhan dan aku mampu, masa Tuhan gak kasih gitu kan. Tapi kalau di sini ya mindset kita cuma satu, apa sih maunya Tuhan? Kok kita ditaruh di Semarang, misalnya kamu kasusnya, apa sih maunya Tuhan? Kok rencanaku yang awalnya A malah jadi rencana B? Jadi kita harus lihat dari sudut pandang kacamatanya Tuhan. Ini mumpung kita kacamataan nih ya, gitu kan. Bagus. Ini aku punya gambaran. Kacamata manusia tuh begini, cuman bisa lihat saat ini sama kemarin. Saat ini pun ya baru saat ini, 2 detik ke depan aku kesel apa enggak aku enggak tahu gitu kan. Jangan ya lo. Lah iya itu Jangan contohnya. Tapi kalau kacamata Tuhan tuh bisa lihat masa depan, masa lalu, masa sekarang. Nah sekarang kita mau lihat yang mana? Percaya sama rencana kita sendiri yang cuman sekarang dan berdasarkan pengalaman, atau kita mau lihat oh ya ternyata Tuhan mungkin punya rencana yang lebih baik ke depan buat aku. Nah itu mindset yang penting teman-teman, supaya kita bisa oh iya ya mungkin aku ditaruh di Semarang, aku di pelayanan di youth, mungkin aku ada begini ada begitu, mungkin aku pengen kerja A tapi malah jadi kerja B gitu kan. Mungkin ada rencana Tuhan di situ. Mungkin kamu nggak sadari bahwa selama ini oh aku pas kerja itu ternyata aku dapat teman lebih banyak loh gitu kan. Victor misalnya taruh di sini, oh aku bisa ketemu Ocin loh gitu kan. Wah bisa ketemu iya ketemu ini. Itu gitu kan. Nah aduh dia nonton gak ya? Nanti dikasih linknya ya. Nah. Aduh kayak gitu, ada kita mulai harus belajar supaya memikirkan oh iya dari kacamata Tuhan mau apa sih? Karena hidup kita menurutku hidup kita tuh gak bisa egois. Kita kan seringkali egois. Tuhan aku mau nih gini ya gini. Memang Tuhan bilang iya kamu tuh harus kayak anak kecil kan gitu kan. Kalau minta tuh polos, gak bertele-tele, terus to the point gitu kan. Tapi juga jangan egois. Kadang rencana kita tuh juga gak terlalu baik-baik banget. Aku sadar kadang ketika aku rencanakan segala sesuatu malah ganti ke plan B, Tuhan kasih God's plan gitu ya, God's plan yang ke B, malah jauh lebih baik. Iya ya kan? Benar. Kalau kita coba refleksikan, renungkan, ada nggak dalam hidup kita yang aku benernya pengennya gini sih, tapi kok Tuhan kasih ini ya? Justru ya, menurutku karena Tuhan kasih kita plan yang lain, itu malah menghindarkan kita dari sakit hati, menghindarkan kita dari kecewa. Betul. Ya toh, kalau kita fokusnya cuman aku pokoknya pengen ini harus tercapai, ya kita kecewa. Tapi kalau kita bisa melihat apa yang di baliknya rencana Tuhan ini,
kita bisa hindari kecewa itu justru kita malah bisa jadi lebih bersyukur. Rek ngutip ayat Roma 8:28 gitu kan. Ini kan ya kerjaannya hamba Tuhan kan gitu yang ngutip ayat, baca Alkitab gitu kan. Tuhan bilang segala sesuatunya memang dirancangkan baik bagi setiap orang yang dikasihi oleh Dia. Nah, kita kan orang yang dikasihi. Gambaran yang paling sering kita kenal kan Tuhan itu kayak bapak. Kita nih kayak anak. Makanya tadi aku pakai gambaran bapak itu tahu ke depan mikirnya apa. Kita mungkin mikirnya cuma saat ini tok. Tuhan aku pengennya gini, wis gini tok. Ke depan kita mungkin nggak mikir panjang. Tapi Tuhan tahu, oh rek kamu ke depan kamu ikuti gini. Kayak kamu bakal gini. Makanya nggak jarang juga ya. Aku nggak menutup kemungkinan berarti Tuhan terus selalu menjaga kita gitu ya. Dikasih rencana-rencana yang baik terus, enggak. Pernah mungkin dalam hidup teman-teman karena teman-teman makso, misal wis diperingatkan, kamu jangan ke situ. Misalnya di sana kamu nggak baik gitu kan, kotanya kurang bagus gini, kamu makso tetap ke sini. Dan akhirnya kamu kejentok gitu ya, plek, aduh iya ya. Nah itu kayak gambaran, ya istilahnya sekali-kali Tuhan memang izinkan kita. Ini loh supaya tahu, ini loh rencanamu tuh nggak sempurna. Betul. Makanya Yeremia tadi kan bilang rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Betul. Melebihi rancanganmu. Kayak gitu sih kira-kira. Bener sih, kayak kebanyakan kita malah kayak maksain rencana kita. Bener. Kadang kita kayak maksa, Tuhan rencanaku ini rencanamu loh. Dan aku juga sering begitu. Waduh, aku juga sih. Gak apa-apa, terutama anak muda sih ya. Karena anak muda kan memang kita ambisius kan. Jadi kita sering kali harus begini. Tanpa sadar. Betul, tanpa sadar. darah muda. Kayak kata Roma Irama. Ya, darah muda. Oke, nah mungkin Kak Joshua ini pernah punya pengalaman apa kalau ngikuti rencana Tuhan yang menurut Kak Joshua nih, ini kayaknya kalau bukan rencana Tuhan kayaknya nggak bakal di sini deh aku. Ada Paling penting ini, paling Waduh, penting. Nggak bakal ada di sini, nggak bakal masuk. Ini dia, teman-teman. Nggak bakal masuk youth. Nggak bakal masuk di podcast ini kalau aku nggak ikutin rencana Tuhan. Nah, jadi waktu itu aku mendapatkan apa ya istilahnya panggilan dari Tuhan untuk melayani secara full time. Itu pertama kali waktu kelas 2 SMP gitu kan. 2 SMP? Iya, 2 SMP. aku masih main keluaran. Iya, aku dapat tapi aku juga kayak satu sisi kayak apa sih Tuhan, aku ini masih kecil, aku dulu orangnya nakal, aku sih nggak karu-karuan hidupku kayak gitu kan. Terus aku akhirnya memutuskan sudahlah nggak peduli gitu kan. Lalu SMA kelas 3 itu dapat lagi. Pas kebetulan waktu 2 SMP itu aku lagi ada KKR di gereja. Lalu SMA kelas 3 itu KKR di Aletea. Oh, oke. Aku bener-bener yang ke SMA kelas 3 itu bener-bener sampai nangis, bener-bener sampai ya aku sungguh-sungguh mau Tuhan, bener-bener pengen. Tapi pulang ya gitu lagi, enggak. Aku ini hidupnya berantakan Tuhan. Kamu mau pakai aku sing berantakan sih. Enggak, jangan gitu kan. Sampai suatu titik aku begini. Habis SMA biasa kan, teman-teman juga pasti aduh pengen masuk perguruan tinggi favorit gitu kan. Pengen masuk salah satu jurusan gitu kan. Cuman waktu itu aku sempat daftar ke beberapa universitas dan ditolak gitu kan. Ada aja. Entah kuotanya ditutup, kuota mahasiswanya harus penuh, entah kuota beasiswanya juga nggak ada, karena aku juga bukan dari keluarga yang banget gitu kan, cuman ya cukup lah, makan hari ini cukup, besok cukup gitu. Akhirnya aku mikir ya apa ya gitu, Tuhan maunya apa sih, kok aku punya cita-cita itu nggak Tuhan kabulkan, punya rencana tuh nggak Tuhan kabulkan, malah rencana aku mulia, rencana aku tuh begini, Tuhan aku pengen jadi orang sukses. Nanti kalau aku udah kaya, aku pengen jadi dalam tanda kutip ya, donaturnya gereja. Gerejamu mau butuh apa wis tak bangunin Tuhan. Waduh. Ukuran mulia apa loh itu? Bikin bahtera. Ya enggak. Misalnya kayak aku mau ada acara, ya wis saya tak sumbangi gitu kan. Biasanya kan gitu. Aku udah punya rencana kayak gitu. Tuhan ini kurang baik apa sih istilahnya? Aku pengen memberikan, kalau misalnya Tuhan kasih aku berkat gitu ya, pengen tak gitu kan. Sih enggak keturutan. Sampai akhirnya satu titik aku stres dan aku baca Alkitab gitu kan. Aku ingat lagi sama panggilan itu, makanya aku yaitu masuk lagi ke Aletea dan ternyata sekali daftar walaupun tesnya karena aku enggak pernah baca Alkitab dulu ya, jadi tesnya agak sulit. Google bekerja tuh? Enggak, aku jujur. Aman, aku terverifikasi. Tapi juga masuk, dan ketika aku ngomong sama mamaku memang awalnya kaget, tapi ternyata akhirnya ngomong, mama juga diem-diem pengen saya punya kerinduan kamu jadi hamba Tuhan. Satu. Terus aku cerita sama omaku. Omaku bilang gini, 3 cucu cowok semua, aku kan nomor 3 nih. Di antara koko, di antara 3 ini, omaku pengen salah satu jadi hamba Tuhan.
Kokoku satu di Cungkok, satu di Probolinggo, satu ya aku. Dan ternyata ya aku yang kena gitu. Jadi kan kayak oh mungkin ini rencana Tuhan loh. Karena bisa klop gitu kan semua. Tuhan tutup gini. Habis Tuhan tutup terus aku kayak ragu. Coba aku daftar Aletheia. Terus diyakinkan sama orang-orang di sekitarku. Nah itu bisa jadi salah satunya God's plan. Rencana Tuhan. Makanya tadi aku bilang Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Pengalaman kita mungkin rencanaku menurutku cukup baik. Tapi kalau aku pakai ikuti rencana itu, saat ini aku nggak di sini. Iya. Betul. Nggak bakal ketemu kamu, nggak bakal bisa Ketemu ngiup teman-teman bersama Iya. gitu kan. Oh, berarti dulu loh Joshua itu sebelum sebelum daftar itu Oma sama mamanya Loso Joshua itu belum pernah ngomong. Belum pernah sama Belum sekali pernah. ngomong. Waktu aku ngomong baru mereka juga istilahnya buka suara. Oh. Karena mamaku kan, aku kan anak tunggal. Nah bayangkan seorang ibu yang punya satu anak, lalu anaknya pergi gitu kan. Kalau jadi hamba Tuhan kan ditaruh di mana-mana. Bisa membayangkan bagaimana perasaannya gitu kan. Betul Makanya satu sisi dia juga kayak berat, satu sisi tapi juga pengen seperti itu. Mantap sekali ini. Ya. Ya itu pengalaman mungkin dalam hidup teman-teman bagaimana. Wah. Mau KKR tak habis ini? Waduh. jangan. Oke. Ya kalau teman-teman ada yang mau di-sharing kan bisa ditulis di komen aja nanti. Iya boleh. Wih, oke. Nah, mungkin untuk penutup Loso Joshua ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Buat aku penutup apa ya? Kadang kita terlalu pede dengan rencana kita. Kadang kita terlalu yakin sampai kita lupa bahwa ada rencana yang lebih indah daripada itu. Yes. Jangan sampai gak apa-apa sih kita berencana boleh, tetapi yakinlah bahwa kalau rencana itu gagal atau bahkan rencana itu diubah dalam tanda kutip dimodifikasi sama Tuhan, ya ikutilah dan berusahalah untuk memahami itu supaya kita bisa benar-benar menikmati Tuhan. Kalau orang bilang kan, oh iya aku bisa menikmati Tuhan dalam hidupku itu bekerja gimana sih. Sehingga kalau nanti teman-teman bisa ngerasakan itu lalu sharing untuk teman-teman yang lain, itu bisa terberkati. Betul. Itu sih dari aku. Oke, aku juga mau menutup dari ayat. Jadi nggak cuma hamba Tuhan yang bisa. Akhirnya. Tidak kalah saya. Setelah research di Google tadi. Di Yohanes 13 ayat 7. Yesus itu berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi emang mungkin buat sekarang kita rencana Tuhan itu alah kok nggak enak ya tadi kayak kata Loso. Tapi sekali lagi Tuhan itu melihat nggak cuman sekarang doang, nggak cuman masa lalu kayak tadi Kak Joshua ngomong, tapi bahkan sampai kita nanti naik ke surga pun Tuhan tuh udah ngerencanain gitu loh. Mungkin ya kita mungkin nggak tahu, tapi sekali lagi berhikmat ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin segitu aja ya Kak untuk. Mau nambah lagi nggak? Jangan kasihan nanti. Kasihan. Streamingnya lama nanti. Oke, thank you loh Kak udah Iya. datang, udah sharing-sharing. Iya, terima kasih juga bisa jadi guest di sini. Waduh, terima kasih teman-teman. Ya tepuk tangan dulu. Mantap ya. Ya kalau bukan rencana Tuhan mungkin bahkan tidak ada podcast ini mungkin. Itu kan God's plan. God's plan semuanya. Coba sekarang semua pandang dari sudut pandang God's. Apa sih rencana Tuhan gitu ya? Wih, Oke. mantap ya. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar rencana Tuhan buat kalian ya. Iya. Termasuk komen itu juga rencana Tuhan. Iya betul. Jangan hate ya. Ya oke, mungkin segitu aja buat episode kali ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan notifikasinya dipencet juga. Biar nanti kalau kita upload episode berikutnya teman-teman bisa langsung nonton. Atau mungkin teman-teman yang episode sebelumnya nih belum nonton bisa ditonton langsung. Cek aja di channel YouTube kita. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga terberkati dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.